habis wudhu Wudhu ya. sentuhan sama Sentuhan istri sama batal istri apa boleh nggak Ustaz? nggak sih, Ustaz? Nabi setiap wudhu dia mencium istrinya. Jadi nggak batal ya Ustaz? Nabi berwudhu mau sholat cium istrinya. Nggak Tapi batal. kok ada yang bilang mazhab Syafi'i, mazhab apa? Aku jadi bingung Ustaz, gimana tuh Ustaz? Nggak usah bingung. Contohkan saja Nabi. Kita liatin Nabi aja. Nabi mau sholat. Nabi itu kan orangnya romantis kan. Masya Allah. Aisyah. Jadi dia mau sholat. Ya biasalah suami istri. Mungkin dihalangi sama Aisyah. Sudah kita dengarkan pembahasan dari salah satu ustadz ini yang mengatakan bahwa menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu. Mari kita bahas pernyataan ini di dalam kitab Al-Mabsud di 1 halaman 121 dijelaskan memang ada perbedaan di antara para ulama mengenai menyentuh istri itu apakah membatalkan wudhu atau tidak. Yang pertama menurut madhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa la yajibu al-wudhu, tidak wajib berwudhu, dalam arti tidak membatalkan wudhu disebabkan yang pertama mencium, yang kedua memegang kulit perempuan itu termasuk perkara yang tidak membatalkan wudhu menurut madhab Imam Abu Hanifah. Sehingga orang-orang yang melakukan ibadah haji ataupun umroh ini bisa taklid terhadap pendapatnya Imam Abu Hanifah supaya wudhunya tersebut tidak batal. Namun perlu diketahui ketika kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengikuti tata cara berwudhunya Imam Abu Hanifah. Itu yang pertama. Disebabkan apa? Ketika kita menggunakan hal-hal yang membatalkan wudhu menurut Imam Abu Hanifah, akan tetapi wudhu kita menggunakan versi madhab Imam Syafi'i, maka ini tidak dibenarkan karena ini adalah talfik atau mencampur adukkan madhab. Yang benar adalah ketika ada seorang yang melakukan ibadah umroh ataupun haji, dia dianjurkan untuk mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi cara berwudhunya harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Cara berwudhunya Imam Abu Hanifah itu bagaimana? Dijelaskan di dalam kitab-kitab bahwa terjadi perkhilafan di antara ulama mengenai rambut yang wajib dibasuh. Menurut Imam Abu Hanifah, wajib membasuh ketika seorang melakukan wudhu, rambut itu wajib dibasuh minimal seperempat. Ikhtalafa al-fuqaha fil qadri al-wajib fil masih wa dhahaba al-ahnaf ila annahu yajibu mashu miqdarin nasibah wa huwa rubu'ur ra'si. Minimal menurut Imam Abu Hanifah ketika membasuh rambut itu seperempat kepala. Itu minimalnya. Sehingga kita menggunakan pendapat memegang istri itu tidak membatalkan wudhu, ini berlaku ketika kita memang mengikuti qadiyah tata cara yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah yang beliau mewajibkan untuk membasuh seperempat kepala ketika berwudhu. Sehingga ketika kita menggunakan wudhunya madhab Imam Syafi'i, yaitu dengan membasuh sebagian rambut saja walaupun hanya sedikit, walaupun hanya satu helai rambut, kemudian kita mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak membatalkan wudhunya disebabkan memegang istri, maka ini tidak dibenarkan karena termasuk talfik. Kemudian menurut Imam madhab Syafi'i, menyentuh istri itu merupakan min asbabi yubtilul wudhu, sebagian dari hal-hal yang membatalkan wudhu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Menyentuh wanita ajnabi tanpa ada penghalang min ghairi hail menurut Imam madhab Syafi'i ini membatalkan wudhu.
kecuali menggunakan penghalang, seperti menggunakan kaos tangan ketika bersalaman, menggunakan kain ataupun serban. Yang penting ada penghalang di antara wanita dan juga pria tersebut. Kemudian menurut madhab Imam Malik, menyentuh wanita membatalkan wudhu bila disertai syahwat. Menurut madhab Malik, membatalkan wudhu menyentuh istri ketika kita memang syahwat. Wa illa fala, ketika tidak ada syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Ini menurut versi beberapa madhab. Sehingga kita mau mengikuti yang mana, misalkan kita mau mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa tidak batal menyentuh seorang istri, maka yang harus diperhatikan adalah kita harus mengikuti tata cara berwuduknya madhab Abu Hanifah, yaitu tata caranya sesuai dengan madhab Imam Syafi'i. Yang berbeda hanyalah kalau Imam Syafi'i membasuh satu helai rambut sudah cukup, tapi menurut Imam Abu Hanifah membasuh seperempat kepala minimal itu. Ini saja perbedaan dari dua madhab ini menurut kami. Dijelaskan di dalam kitab-kitab demikian. Sehingga ketika ada seorang yang mengikuti batalnya madhab Abu Hanifah, nyentuh istri gak batal, mengikuti imam madhab Abu Hanifah, kemudian cara berwuduknya tidak dirubah, dengan arti dia itu tetap menggunakan cara wuduknya madhab Syafi'i dengan membasuh sebagian helai rambut saja, ini tidak bisa dibenarkan karena terjadi talfek, terjadi pencampur adukan madhab. Mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.